ini lebih apa ya, kita bisa bilang lebih lemah juga. Lebih rentan juga. Lebih rentan, iya lebih rentan. Bukan lebih remah ya. Yang lebih rentan kena pelecehan seksual juga. Jadi biar kita semua dapat hak yang setara untuk nyaman bertransportasi, makanya perempuan ada gerbong perempuan gitu. Kayak tadi mungkin gender equity, biar semuanya setara, berarti prosesnya beda karena perempuan lebih butuh gitu. Karena ada banyak akibat dampak-dampak ya dari mereka bertransportasi kalau misalkan dicampur dengan laki-laki itu. Balik lagi di Perspektif bareng aku Lala. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang kesetaraan gender. Kesetaraan gender sendiri itu bukan cuma tentang pengubahan persepsi atau juga perspektif orang tentang jenis kelamin, tapi juga pemberdayaan setiap individu untuk mencapai potensi maksimalnya tanpa ada stereotip dan juga diskriminasi. Nah, sekarang ini sama kita udah ada narasumber yang keren-keren banget yang juga pejuang dari kesetaraan gender ini nih. Di sini ada kita sapa dulu kali ya teman-teman yang nonton. Halo. Hai. Oke, boleh nih dari kakak yang sebelah sini perkenalan diri dulu. Oke, halo teman-teman. Nama aku Revaldi Anandita Syapratama, biasa dipanggil Reval. Aku dari Duta Genre atau Generasi Berencana Provinsi DKI Jakarta. Waduh, Duta Genre nih keren banget gak sih? Nah, di sini ada Kak siapa nih? Oke, halo teman-teman Musikmania, kenalin nama aku Isia, aku sebagai Vice President of Girl Up UNJ nih. Salam kenal. Wow, keren banget narasumber kita ini. Wow, President of Girl Up UNJ. Siapa yang baru tahu nih kalau di UNJ ada suatu Girl Up UNJ gitu? Oke, kesibukannya sekarang lagi apa sih Bang? Sebagai duta atau sebagai mahasiswa gitu? Ya, kesibukannya sih ya menjalani tugas sebagai duta gitu kan, berkeliling ke sekolah-sekolah, bersosialisasi gitu tentang duta genre. Juga ya sibuk juga kuliah gitu kan di UNJ ini. Biasanya kalau sosialisasi itu tentang apa aja tuh Bang? Selain tentang genrenya itu sendiri? Kita juga sosialisasi bukan hanya tentang genrenya aja, kita juga tentang kesetaraan gender juga, kita juga tentang seksualitas, edukasi seksual, terus juga kesehatan-kesehatan remaja lainnya gitu. Oke, berarti banyak mengedukasi remaja-remaja yang ada di sekitar Jakarta ini ya. Iya. Kalau Kak Isni ya? Kak Isia. Isia ya ampun. Kak Isia kesibukannya sebagai President of Girl Up UNJ. Oke, Vice President by the way. Yeah. Oke, jadi so far masih ngejalanin program-programnya aja. Karena misalkan kita kan baru tahun pertama ya, jadi kayak masih coba buat raise awareness nama kita di UNJ sih, itu yang utama. Terus paling tadi karena ngomongin sekolah, kebetulan proker Girl Up juga nanti ada juga yang kayak edukasi ke sekolah gitu. Iya, jadi kita paling gitu sih memperingati hari-hari besar kayak International Women's Day, terus 16 HTP gitu-gitu. Dan pembahasannya pun kurang lebih sama, ada seksual reproduktif juga, terus ada gender equity dan lain-lain. Ternyata hampir-hampir sama ya. Iya. Bisa nanti collab gitu ke suatu sekolah. Iya, boleh banget. Oke, langsung aja kali ya kita ngomongin tentang kesetaraan gender nih. Dari abangnya dulu nih. Kesetaraan gender sendiri itu artinya apa sih dan apa yang sedang dikejar gitu? Apa yang dicari dari kedudukannya kah atau kesetaraan perempuan atau apa? Oke, kalau kesetaraan gender itu juga lebih luas banget ya, bukan hanya jenis kelamin kayak laki-laki maupun perempuan gitu. Gender ini ngebahas tentang mencakup peran, hak, dan juga kesempatan maupun tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan. Yang namanya setara berarti hak juga, peran juga, kewajiban juga harus setara gitu, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Hal yang dikejar itu ya harus kesetaraannya itu, dan banyak di Indonesia ini masih banyak gitu ketimpangan sosial, ketimpangan gender yang seolah-olah merugikan satu sama lain gitu. Jadi kayak kesetaraannya harus perlu diperluas lagi agar Indonesia ini makin makmur begitu. Masih banyak PR-nya buat kita. Iya, bener banget. Kalau dari kakak nih? Oke, sebenarnya kalau di Girl Up sendiri dan feminis yang kita yakini ya, sebenarnya sebelum kita ngomongin tentang kesetaraan gender, kita ngomongin dulu tentang intersectionality. Jadi kita nggak bisa ngomongin gender tanpa lapisan sosial yang lain, misalkan ras, etnis, terus agamanya. Jadi di setiap individu itu
pasti berlapis-lapis gitu sosial. Meskipun kita sama-sama perempuan nih, tapi belum tentu diskriminasi yang kita rasakan sama. Tergantung dan privilege lain yang saling mempengaruhi. Kayak misalkan nih, kamu agamanya Islam misalkan. Iya. Nah berarti kalau di Indonesia termasuknya mayoritas. Jadi dari segi agama kamu berprivilege nih misalkan. Terus kamu perempuan, berarti dari segi gender kamu nggak berprivilege dong. Nah jadi beda sama yang mungkin sama-sama perempuan tapi agamanya minoritas. Nah jadi pencapaian untuk bisa menyetarakan itu harus disesuaikan sama proses dan kebutuhan dari masing-masing individu gitu. Kayak misalkan sama-sama perempuan juga, tapi aku anak presiden nih ya kan. Terus kamu misalkan tergolong sebagai orang miskin di desa, akan beda dong diskriminasi yang aku rasakan dan kamu rasakan. Nah jadi instead of kesetaraan gender, kita ngomongin tentang gender equity. Jadi gender equity itu gini, aku kasih perumpamaan yang lumayan gampang. Misalkan ada pohon apel deh, tingginya 2 meter nih ya kan. Oke. Nah terus ada 3 orang yang mau ngambil apel tersebut. Yang satu tinggi banget misalkan 180 cm. Yang satu mungkin disabilitas, dia gak bisa berdiri. Yang satu lagi mungkin oke lah, dia sedang gitu ya tingginya. Nah pasti gak mungkin dong kita untuk bisa meraih apel tersebut kita kasih semuanya balok 10 cm, 10 cm, 10 cm. Itu gak mungkin kan. Jadi kita tergantung proses dan kebutuhannya masing-masing. Kalau disabilitas gak mungkin kita kasih balok doang dong untuk bisa meraih apel tersebut. Harus ada mungkin kursi roda dan balok yang lebih tinggi. Jadi tujuannya setara. Kita ngomongin tentang pencapaian hak, kontribusi semua gender ya, tapi tetap proses dan harus menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu yang berbeda ini gitu. Jadi tergantung rasnya, etnisnya, terus agamanya, terus mungkin kasta sosialnya. Jadi itu sangat-sangat mempengaruhi gitu dan beda penanganannya gitu. Jadi tujuan kesetaraan gender ya intinya untuk kita bisa berpartisipasi kan di politik, sosial, ekonomi demi pembangunan, tapi nggak cuman sebatas gender aja gitu. Jadi tetap kalau kita ngomongin gender pasti hal-hal lainnya tuh ikutan gitu, rasnya, etnisnya dan segala macamnya. Ada lapisan sosial yang saling terikat Saling gitu, membantu intersectionality ya. namanya itu dia. Gitu. Wah, ternyata emang serumit itu ya. Iya. Nggak cuma tentang kesetaraan gender perempuan dan laki-laki, tapi Iya. juga ada ras, Iya. ada agama dan lain-lain. Wah, ternyata Saling berkaitan. jadi PR kita itu ternyata masih banyak, bukan cuma tentang kesetaraan dari perempuan dan laki-laki ya. Betul sekali. Dari kakak sendiri nih, ada gak sih suatu diskriminasi lah sebagai seorang perempuan gitu di lingkungan? Oke, sebenarnya gender ya sebagai seorang perempuan yang mungkin di society itu lebih dianggap rendah lah ya. Jadi rawan banget sih kalau di aku sendiri itu tentang pelecehan seksual ya. Apalagi aku setiap hari naik transportasi umum dan mungkin ada teman-teman Sigmania lainnya juga yang setiap hari naik transportasi umum. Terus juga rawan banget lah kena pelecehan seksual maupun verbal maupun non verbal gitu. Jadi itu sih yang mungkin kalau aku pribadi ya pernah experience gitu. Cuman mungkin teman-teman lain kalau dari segi gender pastinya banyak banget sih. Kayak temen aku sendiri ya, mungkin dia kan anak teknik. Iya. Nah, woman in STEM ini yang anak-anak teknik, matematika yang sebenarnya mereka ada di bidang yang kebanyakan laki-laki, itu pasti akan lebih ada kesenjangan lah ya antara laki-laki dan perempuan. Nah itu banyak teman-teman aku yang anak teknik, terus anak matematika atau sains yang banyakan laki-laki, itu mereka juga mengalami diskriminasi juga. Nah balik lagi mungkin ke pelecehan seksual ya, dampaknya kalau aku sendiri mungkin aku nggak merasakan kan ada piramida pelecehan seksual ya kan. Kalau yang paling tinggi kan dampaknya dampak psikologi kan semakin banyak yang dirasakan ya kan. Nah tapi itu tadi sih kita harus aware lagi sama piramida itu. Kalau misalkan apa yang kita rasain gitu, misalkan kita experience catcalling, berarti kan itu paling bawah kan piramidanya. Nah kalau semakin besar kita harus semakin aware lagi sama mungkin trauma psikis atau psikologi yang kita rasain gitu. Nah kalau Dampaknya semakin besar ya. iya betul banget, itu sih yang paling aku rasain lah secara pribadi. Oke, kalau dari Abang nih, pernah gak sih ngerasain yang tadi itu kayak diskriminasi gender gitu? Oke, karena aku gendernya ini laki-laki ya. Kalau laki-laki itu mungkin lebih beda dari perempuan gitu. Kalau perempuan tuh sering dianggap lemah, tapi kebalikannya, kalau laki-laki tuh harus dianggap sebagai seseorang yang kuat gitu. Laki-laki tuh harus kuat, laki-laki tuh nggak boleh nangis, laki-laki harus bertanggung jawab gitu. Sedangkan kita juga punya hak gitu untuk ya boleh nangis, laki-laki itu juga boleh bersikap lemah lembut gitu, nggak ada salahnya gitu kan. Karena hal-hal itu tuh terbangun karena adanya stigma-stigma dari masyarakat gitu, bahwa laki-laki tuh ya kodratnya itu harus besar gitu daripada perempuan. Laki-laki itu harus bisa
gitu kan. Apapun itu harus bekerja lah gitulah dan lain segala macamnya gitu. Jadi kayak adanya kesetaraan gender ini perlu perluas gitu agar laki-laki juga bisa mempunyai hak yang sama gitu dan perempuan juga punya hak juga untuk sama dengan laki-laki gitu. Oke, berarti perlu dilihat lagi ya, Iya, nggak cuman benar soal perempuan aja yang perlu dilihat nih, tapi laki-laki juga perlu dilihat untuk setara. Bener banget, karena banyak keuntungan juga sebenarnya kayak kalau di dalam keluarga nih, kalau laki-laki itu bisa bekerja di dalam rumah atau bisa membantu rumah tangga itu kan lebih baik meringankan beban dari si ibu rumah tangga itu atau perempuannya. Kalau perempuan bisa bekerja juga bisa meringankan nggak sih beban-beban laki-laki gitu ya. Bisa kayak menambah uang-uang gitu kan bekerja juga. Jadi kan saling menguntungkan gitu. Makanya penting banget nih kesetaraan gender itu. Nah, soal tadi laki-laki yang membantu di rumah tangga nih. Iya. Nah, menurut abang sendiri nih, gimana soal hal itu gitu? Kayak sekarang tuh banyak banget kan. Kemarin tuh aku baru baca berita tentang entahlah dia artis atau penyanyi ya. Jadi dia tuh beranggapan bahwa istrinya atau perempuan ini harus melayani dia gitu. Jadi sebagai kepala keluarga nih, dia sebagai laki-laki dia merasa istrinya itu punya kewajibannya cuman ya udah melayani dia Kerjaan domestik ya. Iya. kayak menyiapkan makanannya, bersih-bersih, dan itu tugas istrinya gitu. Terus di situ tuh dia kayak terkena inilah hujatan netizen kayak wah patriarki nih kayak gitu. Nah, menurut abang sendiri soal hal tersebut gimana? Kalau menurut aku ya patriarki gitu kan ya. Laki-laki itu dianggap derajatnya lebih besar daripada perempuan gitu. Laki-laki itu harus dilayani, perempuan itu harus melayani laki-laki gitu kan. Nah, hal ini tuh yang harus pemikiran laki-laki itu harus diubah gitu agar nantinya ya di dalam berkeluarga itu kita saling menyempurnakan gitu. Kita saling membantu satu sama lain, bukan hanya kayak laki-laki bekerja, perempuan cuma mengurus rumah tangga gitu. Sebenarnya itu bagus, cuma kan ya perempuan juga punya hak kalau dia bisa membantu dan juga dia bisa bekerja, kenapa tidak gitu. Dan juga kalau laki-lakinya juga bisa mengurus rumah juga baik juga gitu, membantu saling meringankan gitu. Wah, kalau dari kakak nih gimana? Kurang lebih setuju ya. Iya. Cuman aku ngerasa misalkan kalau perempuan tuh rawan kena namanya double burden. Jadi kalau misalkan dia di rumah harus kerjaan domestik, terus pas kerja pun gak dapet hak yang harusnya dia dapatkan. Banyak banget ternyata di Indonesia termasuk negara yang kesenjangan upah antara gender tuh lumayan tinggi. Jadi kayak laki-laki dan perempuan tuh meskipun ngelakuin kerjaan yang sama, tapi perempuan lebih dibayar rendah. Nah itu sih, jadi misalkan udah jadi ibu rumah tangga, terus kerja pun gak dibayar setara, itu rasanya pasti concerning banget ya, dan harus diubah lah budayanya gitu. Nah kalau misalkan aku pernah nonton film pendek itu dari United Nation, namanya The Impossible Dream. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ibu rumah tangga yang udah kerja di rumah, terus kerja di luar, ada kesenjangan upah, terus dia kayak bermimpi kalau misalkan suaminya tuh ngebantu dia di rumah. Jadi kayak ibaratnya impossible dream lah untuk jadi reality gitu. Nah itu sih yang mungkin cara pencegahannya, karena ini masalah struktural ya, harus ada peran dari semua orang sih yang punya power, terutama kayak pemerintah, terus juga lembaga-lembaga sosial kayak gitu sih. Oke, berarti harus ada upaya lebih lah ya dari pemerintah, dari Iya, lembaga. betul. Sama kayak ini kali ya, sekarang kan ada transportasi khusus perempuan tuh, kayak gerbong khusus perempuan Iya. atau bus khusus perempuan. Itu mungkin salah satu upaya dari pemerintah untuk menimbulkan kesetaraan juga ya. Iya Karena betul. perempuan benar. ini lebih kita bisa bilang lebih lemah juga, Lebih rentan juga. lebih rentan lah, bukan Iya. lebih remah ya. Yang lebih rentan kena pelecehan seksual juga. Jadi Iya. biar kita semua dapat hak yang setara untuk nyaman bertransportasi, makanya perempuan ada gerbong perempuan gitu. Iya, Kayak tadi mungkin gender equity, biar semuanya setara, berarti prosesnya beda karena perempuan lebih butuh gitu. Karena ada banyak akibat dampak-dampak ya dari mereka bertransportasi kalau misalkan dicampur dengan laki-laki itu. Jadi ada upaya lebih lah ya. Iya, betul, ada upaya lebih. Oke, ini sebagai pertanyaan terakhir juga nih. Oke. Kalau mengenai kesetaraan gender ini sendiri, apa sih upaya yang harus kita lakukan gitu kayak untuk mendapatkannya itu? Dan buat teman-teman semua apa nih pesannya biar lebih aware lah dengan kesetaraan ini?
Dari siapa dulu? Dari abang boleh. Oke, kalau untuk aware ya kita sendiri harusnya sebagai remaja itu harus benar-benar paham gitu akan kesetaraan gender ini karena kita juga sebagai remaja kan bakalan menjadi penerus bangsa gitu kan ya. Bahkan kedepannya bakalan berkeluarga juga, bakalan mempunyai anak gitu. Nah kita juga sebagai remaja harus bisa aware akan kesetaraan gender ini bukan hanya orang tua aja gitu. Remaja juga harus paham gitu makanya itu kita sebagai remaja harus belajar banyak dan juga harus kayak menerapkan juga gitu kesetaraan gender ini gitu kan. Jadi untuk kedepannya itu juga kayak bakalan jadi lebih baik lagi kalau dari remajanya itu udah bagus gitu untuk kedepannya untuk masa depan Indonesia juga. Oke, ini tugas kita semua ya sebagai Benar. generasi emas. Wih. Iya. Oke, dari kakak nih. Oke, karena tadi Kak Repal mungkin udah bahas tentang generasi muda gimana caranya. Kalau aku mungkin mau ngebahas lebih general lagi kali ya, kayak mengulik biar clear-nya tuh gimana gitu. Nah, menurut aku karena tadi aku udah bilang pemerintah pasti punya peran besar, terus juga pengusaha-pengusaha supaya bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif lagi untuk perempuan terutama, terus juga lembaga-lembaga sosial dan partisipasi politik nih oleh kaum-kaum marginal. Kaum-kaum marginal tuh kaum-kaum yang ibaratnya apa ya, terkucilkan kayak misalkan kaum-kaum disabilitas atau perempuan sebenarnya termasuk kaum marginal gitu. Nah, aku pengen teman-teman semua buat bisa mengadvokasikan atau enggak langsung turun jadi di menyuarakan politik gitu kan. Misalkan ke BEM itu kan termasuk organisasi politik ya. Nah, mungkin sebagai anak muda kita bisa masuk ke situ untuk menyuarakan suara kita terutama untuk kaum-kaum marginal kayak kita perempuan, terus ada disabilitas. Karena banyak case-nya kayak apalagi zaman dulu ya, patriarki tuh masih banyak banget. Kayak di desa-desa aku pernah baca buku, jadi tuh laporan Yayasan Bakti namanya. Nah jadi Yayasan Bakti itu mereka tuh langsung terjun ke desa-desa yang di daerah timur Indonesia terutama untuk ngebantu kaum-kaum marginal dan perempuan ini untuk menyuarakan di politik. Jadi kalau di rapat-rapat desa itu kebanyakan yang datang tuh cowok-cowok kan, dan nggak mewakilkan sama sekali suara-suara yang membutuhkan. Kayak perempuan kan butuhkan perlindungan, apalagi banyak banget KDRT, terus juga pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga tuh banyak banget, tapi nggak diwakilkan karena yang datang semua cowok ya kan. Iya, Nah jadi Yayasan Bakti ini ngebantu teman-teman marginal untuk bisa ikut bersuara di situ. Nah itu dia menurut aku partisipasi politik perlu banget karena untuk membuat kebijakan kan. Gimana kalau kita mau berubah kalau kebijakannya nggak ada? Iya, betul. Jadi harus kita misalkan anak muda ya untuk bisa langsung turun bersuara gitu guys. Ya setuju banget sih. Jadi selain pemerintahnya kita juga harus turun tangan lah ya. Iya betul. Mungkin Oke. kalau dari bentuk support pertama belajar dulu aja deh sebelum kita ngadvokasi ya. Karena menurut aku belajar tentang misalnya kesetaraan gender itu juga merupakan bentuk support gitu. Penting juga ya. Takutnya Belajar kalau dulu. kita menyuarakan tapi kita tidak tahu apa yang kita suarakan Iya, bahaya juga kan. bahaya juga. Jadi Oke. belajar dulu abis itu baru advokasi. Oke. Ya, tentunya banyak banget ya isu-isu kesetaraan gender yang perlu kita bahas lah ya. Nah, sekarang ini bakalan ada question box nih dari Sigmania. Wow. Wah. Seru nih Jadi kayaknya. kita bacain ya. Oke. Pertanyaan pertama, wede. Kalau kita ngelihat nih kehidupan masyarakat di Indonesia, apa yang jadi PR? Apa yang jadi PR kalau mau mencapai kesetaraan gender itu sendiri? Yang tadi kita bahas ya. Iya. Coba sedikit aja lebih menjurus kali ya buat abangnya. Mungkin ya PR-nya gitu kan masih banyak gitu stigma masyarakat yang menganggap bahwa ya itu laki-laki tuh harus begini, perempuan tuh harus begini. Jadi ya kita terutama sebagai anak muda, remaja gitu harus bisa menghilangkan hal tersebut gitu. Entah itu kita langsung bilang ke orang tua kita tentang kesetaraan gender tuh kayak mana, entah itu kita nanti bakalan membawakan itu sampai nanti di masa-masa depan gitu. Jadi kayak untuk hal yang harus perlu dihatikan juga ya dari remajanya juga harus bisa bergerak gitu, dan juga pemerintahnya juga pasti bakalan bisa mendukung sih dari kesetaraan gender ini harus bisa dilakukan gitu. Betul, karena nyatanya nggak cuma perempuan aja nih yang Benar, laki-laki juga banyak juga yang didiskriminasi gitu bahkan tentang mendapat kesetaraan gender ini. pelecehan seksual juga laki-laki. Iya bener banget gitu, bukan hanya perempuan yang bisa dilecehkan, laki-laki pun bisa gitu, tapi karena adanya adanya stigma ini kayak laki-laki itu harus kuat, laki-laki nggak boleh lemah gitu. Kalau laki-laki lemah berarti diinjak-injak gitu kan. Gitu. Oke, itu tadi ya. Kalau dari kakaknya nih. Oke, kalau tadi ngomongin PR ya, ada yang belum ke highlight yaitu kesehatan reproduksi perempuan sih. Nah, menurut aku untuk memberdayakan perempuan harus mulai dari kesehatan juga gitu. Kayak banyak banget perempuan ya, katanya
penderita kanker serviks, kanker payudara juga makin meningkat. Terus juga hygiene dari mungkin menstruasi, dan juga banyak banget nih yang karena di daerah-daerah terpencil khususnya itu yang dari pengenangan dia hamil nggak dapat obat-obatan yang sesuai, terus juga dari melahirkannya tuh tidak dapat penanganan yang sesuai. Jadi mungkin itu juga salah satu yang harus di-fixin dulu ya sebelum kita ngomongin kesetaraan gender gitu. Harus dari kesehatan perempuannya juga gitu, biar nanti generasi-generasi selanjutnya bisa lebih sehat lagi. Terus karena tadi udah ngomongin partisipasi politik ya, nah menurut aku di Kabinet Indonesia Maju itu ternyata juga perempuannya cuma 5 orang sebagai menteri. Nah itu bisa menghambat juga kesetaraan gender di Indonesia gitu. Apalagi udah ada yang dengar belum, spoiler, next presiden kita, kabinet menteri-menterinya itu menteri perempuannya cuma 2, dan itu pun emang di bagian pemberdayaan perempuan. Jadi sisanya tuh nggak ada. Tapi ini baru spoiler sih, semoga aja enggak ya. Iya. Karena perempuan juga perlu menyuarakan lah ya. Iya betul, yang tadi aku bilang, untuk bisa menyuarakan suara mereka yang lebih membutuhkan lah sebenarnya kita gitu kan. Iya. Oke, jadi emang harus lebih melek, nggak cuma kita doang nih yang harus melek, tapi juga pemerintah atau semua lapisan masyarakat lah ya. Iya, Iya benar betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan 2. Gimana sih generasi muda nih, generasi kita dapat berperan buat memperjuangkan kesetaraan gender di lingkungan kampus? Dari kakak deh. Oke boleh. Oke jadi edukasi jadi gerbang utama lah ya. Kayak mungkin Kartini aja dia mau menyuarakan karena sebelumnya mungkin dia udah baca-baca buku tuh. Kalau ternyata kesetaraan gender di Belanda tuh lebih bagus. Jadi mungkin dia belajar dari situ. Jadi sebagai anak muda jangan lupa untuk belajar mengedukasi diri sendiri, habis itu baru ke orang lain gitu, sekitar kita. Nah jadi belajar advokasi juga bisa lewat lembaga-lembaga sosial, komunitas, organisasi, untuk kita join dan bisa berperan lah di situ untuk bisa ngadvokasi teman-teman lain yang lebih luas lagi ranahnya di dunia digital maupun di dunia secara langsung gini lah, berperan di masyarakat gitu sih. Oke, salah satunya bisa join Girl Up ya. Iya betul banget. Oke, dari abang nih. Ya aku setuju juga ya, sebagai remaja itu kita juga harus belajar dulu gitu mengedukasi tentang kesetaraan gender ini. Untuk di lingkungan kampus tentunya sebagai remaja kita juga harus bisa menerapkan MYP atau Meaningful Youth Participation. Jadi remaja itu harus bisa berpartisipasi di lingkungannya maupun di kampus, di masyarakat. Jadi remaja itu harus berperan aktif, bukan hanya jadi pajangan gitu kan. Biasanya itu remaja itu kayak cuma bisa disuruh-suruh karena ini tugas lu jadi gini, cuma ngikut-ngikut aja gitu. Nah, remaja juga punya hak gitu untuk mereka tuh bisa mengambil keputusan yang lebih besar gitu, bisa bersuara di masyarakat maupun di kampus gitu kan. Salah satu contoh di lingkungan kampus yang menyuarakan gitu kan, menyuarakan kesetaraan gender ini ya Sigma TV ini gitu kan, mengadakan podcast ini menyebarluaskan kesetaraan gender tuh bagaimana, itu juga satu hal yang positif banget gitu untuk di lingkungan kampus gitu. Good job Sigma. Semuanya bisa berperan aktif ya, Iya, menyuarakan bener kesetaraan banget. gender ini. Iya betul, Oke. karena kalau ke-achieve kesetaraan gender pasti yang untung kita semua. Benar. Dan pernah ada quotes juga, kalau misalkan kita bikin pinter laki-laki, itu kita bikin pinter satu individu aja. Tapi kalau kita bikin pinter cewek, itu semua generasi gitu. Bener banget, karena kan banyak yang bilang juga gitu kan, kalau perempuan itu adalah madrasahnya Pertama. madrasahnya anak gitu, madrasah pertama anak gitu kan. Jadi Iya. kalau perempuan ini pintar ya pasti anak-anaknya juga bakalan diajarkan sebagai seorang yang jadi pintar gitu. Iya, kan Betul. pernah juga dengar kalau kepintaran itu 80% dari ibu Iya ya. bener Jadi, banget, turunannya gitu kan ya. betul. Oke, berarti emang kita semua nih harus banyak-banyak belajar lah ya, sebagai perempuan maupun laki-laki. Benar. Iya. Buat mindset deh pokoknya kesetaraan gender tuh untuk semua deh, nggak cuma perempuan aja gitu. Oke, itu tadi ya pembahasan kita tentang kesetaraan gender. Nah, jadi mari kita terus berbicara, berjuang, dan juga bersuara untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif dan nyaman bagi kita semua. Nah, aku Lala dan Aku Repal. juga Aku isi ya. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.